Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur
atas kasih karunia-Mu. Haleluya. Shalom saudaraku. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kita bangun, kita boleh menikmati berkat Tuhan semuanya karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur kami ada dalam morning devotion. Di pagi hari kami merenungkan firman Tuhan. Di pagi hari kami bersekutu dengan Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu segala-galanya buat kami ya Bapa. Kami buka hati kami siap menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang akan menuntun kami, menjaga kami, bahkan mengingatkan kami dari segala hal yang akan kami lewati sepanjang hari ini. Bapa, kami siap menerima berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tesalonika, surat 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16, 17, dan 18. Tentu ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita. Seringkali kita dengar, seringkali kita baca, dan kita mau kembali merenungkan firman Tuhan lewat ketiga ayat ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, 17, 18. Surat yang ditulis kepada jemaat di Tesalonika oleh Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketiga ayat ini sangat sering kita baca, sangat sering kita dengar. Namun saudara, kita tahu bahwa di akhir kalimat ini Rasul Paulus mengatakan apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ternyata Tuhan mau, atau yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah ketiga hal ini. Ini bagian yang juga sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi saya mau sebut bahwa kita akan makan sehari 3 kali saudara ya. Ada breakfast, ada sarapan, ada lunch, ada makan siang, dan juga ada makan malam atau dinner. Nah, kalau kita makan sehari 3 kali itu normal ya saudara ya. Begitu juga seperti minum obat. Minum obat terkadang ada yang 2 kali, ada juga yang 3 kali. Tapi saya mau pukul rata bahwa minum obat seringkali 3 kali sehari saudara ya. Nah, seperti inilah juga saya sebut bahwa kita punya vitamin dalam hidup kerohanian kita. Dan saya sebut ini adalah 3 vitamin untuk kita berjalan dalam kehendak Allah. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Bersukacitalah senantiasa. Kata bersukacita ada kata lahnya di belakang. Itu yang saya sebut, atau pasti kalau kita belajar bahasa Indonesia, adalah kalimat perintah. Ya kan? Bersukacitalah artinya kamu harus bersukacita. Tuhan perintahkan kita untuk bersukacita. Bahkan bukan hanya bersukacita, tapi dikatakan kalimat berikutnya atau kata berikutnya yaitu senantiasa. Pagi hari, vitamin yang pertama yang Tuhan mau beri buat kita, atau kita harus makan atau kita harus minum vitamin ini, namanya vitamin sukacita saudara. Kalau kita sarapan makanan yang bergizi, tentu kita semangat untuk menjalani hari ke depan, hari-hari kita sepanjang hari. Tapi kalau kita sarapan, mungkin lupa sarapan gitu kan ya. Mungkin siangnya kita udah mulai loyo, udah mulai lemah, udah mulai gak semangat dalam bekerja. Tapi inilah kalau kita minum vitamin pagi hari yang namanya vitamin sukacita, dan Tuhan perintahkan bahwa bersukacitalah senantiasa, maka saya percaya sepanjang hari itu kita akan menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Jadi jangan lupa vitamin yang pertama yang Tuhan mau kita minum atau kita lakukan adalah sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Karena waktu kita bangun, kita memutuskan untuk bersukacita. Kita
sadar bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Dan kita yakin bahwa sepanjang hari Tuhan mungkin tahu bahwa sepanjang hari ini kita akan alami tantangan, akan alami masalah, akan alami persoalan dalam hidup ini. Tapi Tuhan ingatkan, kalau hidup kita dimulai dengan bersukacita, maka kita akan melihat bahwa sukacita itu yang akan memberikan kekuatan buat kita. Ingat firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya obat yang manjur ini bukan hanya bicara secara kedokteran, obat secara kedokteran, tapi saya yakin bahwa obat ini bukan hanya menyembuhkan kesehatan kita, bukan hanya bicara tentang fisik kita, saudara, tapi lebih dari itu bahwa Tuhan mau kalau kita punya hati yang gembira atau kita bersuka cita, maka itu adalah juga menjadi kekuatan, menjadi vitamin, menjadi semangat buat kita. Bahkan bukan hanya obat secara medesin, begitu ya saudara ya, tapi juga menjadi tuntunan buat kita bahwa oh ya, hari ini saya memulai hari dengan bersuka cita, maka saya akan tetap bersemangat menjalani hari ini. Yang pertama vitaminnya namanya sukacita, saudara. Yang kedua ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Tetaplah adalah kalimat perintah. Kalimat perintah atau vitamin yang kedua yang Tuhan mau kita konsumsi adalah doa. Tuhan tahu siang hari kita akan menemukan masalah, mungkin di pekerjaan, mungkin di dalam keluarga, mungkin dalam studi sekolah kita. Kita pasti ada hadapi masalah-masalah yang mungkin kita kaget, mungkin membuat kita kadang-kadang, kenapa saya harus hadapi ini. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi Tuhan ingatkan kita bahwa makan siang kita atau vitamin kita setelah kita terima makan siang secara jasmani, Tuhan mau kita konsumsi vitamin yang namanya doa. Karena sepanjang hari itu kita harus terus koneksi sama Tuhan. Kita harus berhubungan terus sama Tuhan. Waktu kita hadapi tantangan, waktu kita lelah, waktu mungkin hari itu sangat menjengkelkan, just share it with God. Kita share aja sama Tuhan, kita cerita aja sama Tuhan, tetap berdoa. Artinya koneksi kita sama Tuhan tetap terjalin, supaya kita enggak di luar kontrol. Bisa aja hari itu membuat kita emosi, bisa aja hari itu ada yang mancing-mancing kita untuk marah. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan ingatkan kita, ayo, aku sudah perintahkan kamu pagi tadi bersukacita. Siang ini Tuhan ingatin lagi, ayo koneksi sama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Nah, makan sore atau makan malam setelah kita menerima makanan jasmani, Tuhan mau kita minum vitamin yang ketiga, yang namanya apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, mengucap syukur kalau keadaan baik, kalau keadaan enak, kalau doa kita dijawab, kalau situasi sesuai dengan apa yang kita inginkan, kalau mungkin keadaan baik-baik saja, mengucap syukur adalah hal yang mudah, saudara. Tapi bagaimana kalau situasi terjadi tidak seperti yang kita harapkan? Ada saja masalah yang kita hadapi hari itu, ada aja orang yang menjengkelkan kita, ada aja tantangan yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan ingatkan, kalau kita memulai pagi, sarapan pagi atau vitamin pagi hari kita dengan bersuka cita, vitamin kita siang hari adalah berdoa. Dan Tuhan mau di akhir hari kita atau di penghujung hari kita, di malam hari setelah kita makan jasmani kita dinner, saudara, Tuhan mau kita minum vitamin yang ketiga, vitamin rohani kita, yang namanya mengucap syukur. Karena saya percaya waktu kita tutup hari kita dengan bersyukur, saya tahu Tuhan, hari ini tidak mudah buat saya. Saya tahu hari ini berat buat saya. Tapi waktu saya naikkan syukur sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tetap punya rencana yang indah buat saya. Sehingga waktu kita tutup hari, gak ada lagi perasaan kesal, gak ada lagi perasaan menjengkelkan, gak ada lagi perasaan yang kita bawaannya mau emosi aja sama orang. Tapi waktu kita tutup hari dengan terima kasih Tuhan buat hari ini. Walaupun hari ini berat buat saya, walaupun hari ini saya belum dapat bonus gitu kan ya, nih hari-hari ini kan orang sedang menantikan THR, mungkin kau dapat jawaban dari bosmu, tahun ini kau nggak dapat THR, mungkin itu di luar dugaan.
Atau mungkin bonus yang harusnya kau dapatkan kau tidak dapatkan. Di luar perkiraan saudara udah punya rencana, planning mungkin untuk keluarga dan sebagainya, tapi itu tidak terjadi. Saya mau katakan, tetaplah mengucap syukur. Karena waktu kita tutup hari kita dengan mengucap syukur, maka kita percaya sepanjang hari yang akan kita lalui, bahkan kita tutup hari dengan indah bersama dengan Tuhan. Dan keesokan paginya kita bangun dengan semangat yang baru, karena kita percaya bahwa hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan senantiasa. Ingat 3 vitamin yang kita harus konsumsi setiap hari. Pagi hari kita bersukacita senantiasa, selalu bersukacita. Apapun yang terjadi, selalu bersukacita. Vitamin yang kedua di siang hari kita ingat adalah kita berdoa sama Tuhan. Kita naikkan pujian kita naikkan permintaan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Kita connect to God, kita koneksi, terhubung langsung sama Tuhan. Di tengah kesibukan mungkin kau nggak bilang, aduh saya terlalu sibuk, tapi ambil waktu beberapa menit, saudara cari tempat, atau mungkin di meja kantor saudara dimanapun saudara berada, ambil waktu untuk terkoneksi dengan surga, dengan Bapa kita. Dan vitamin yang ketiga, untuk menutup hari kita, Tuhan mau kita senantiasa mengucap syukur. Kalau ini kita lakukan bersama-sama, ingat bahwa semuanya adalah dari Tuhan, semuanya anugerah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang kami lakukan dan kami dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan ingatkan kami. Kami harus tetap bersukacita, kami harus tetap berdoa, kami harus mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Allah itulah yang harus kami lakukan, Bapa. Ajar kami apapun yang akan kami hadapi sepanjang hari ini. Kami mau tetap minum 3 vitamin ini. Kami mau tetap lakukan 3 hal ini, Bapa. Dan ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, Bapa, dalam aktivitas sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis, toko, dagang, bahkan juga dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan kami berkeluarga. Tuhan memberkati anak-anak kami, diberkati Tuhan. Kami siap menyambut hari bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjalan sepanjang hari ini dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.